sekarang aja aku lagi putus asa. Nah, nggak apa-apa. Kita putus asa, kita minta. Kalau kita putus asa, kita harus minta. Kita harus cari cari jalan keluar. Gimana caranya biar nggak putus asa? Kita tuh harus cari jalan keluar. Jangannya kalian Jangan monoton ya, Kak. Ya maksudnya minimal kayak baca YT ke, nonton YT, nonton APK lain kayak cari tahu Iya. gimana caranya jadi orang yang kuat. Itu kan ada cara-caranya kan, baik itu secara agama atau secara ilmu pengetahuan kan kita bisa cari kan gimana caranya jadi Motivasi, kuat. cari motivasi. Cari motivasi kan bisa. Nah waktu itu aku pernah, waktu di saat aku titik nol, aku bingung minta tolong kemana. Aku tuh nonton nonton APK lain gitu. Aku kayak cari, aku ketik aja gitu, gimana cara jadi orang kuat gitu. Di situ keluar. Terus di antara pelajaran-pelajaran itu aku dapat satu pelajaran gitu. Oh ini bagus ini gitu. Nah itu aku belajar dari orang itu gimana caranya jadi kuat gitu-gitu. Akhirnya aku temennya ya itu si dia itu yang ada di online itu temen aku. Makanya aku menjadi lebih pintar dari hari ke hari karena aku orangnya belajar, suka belajar gitu. Jadi aku nonton APK lain tuh. Jadi aku nonton APK lain tuh, nonton gimana caranya jadi kuat, gimana caranya jadi miliarder, gimana caranya jadi orang gini gitu. Itu belajar semua. Itu nggak ada yang nggak belajar, belajar semua. Iya. Bagaimana cara kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Itu semuanya ada bukunya dan ada pelajarannya. Itu aku belajar. Kalau kalian mau tahu aku belajar itu dari 12 tahun lalu itu aku belajar. Tapi kalau intensifnya aku belajar tuh dari 10 tahun yang lalu aku belajar tentang kehidupan. Maka menarik sih. Tapi kan Oi, tapi kan udah live di Sepatan lagi. belum. Iya, Kapingkan nggak live di Sepatan lagi? belum Kak, belum. Enggak, kita lagi cari lokasi lain. Ya, ngobrol aja guys, ngobrol aja guys. Aku lagi beli sesuatu. Sekarang kakak di mana kak? BSD. Ini semua dari mana aja? Dari tadi. Bete dia mah bete, dia udah bete mukanya. Kayak gini. Kakak tinggal di mana? Kakak makannya apa? Aku rasa itu nggak terlalu perlu ditanya loh. Kita tinggal di mana? RT berapa? Ya makan pakai nasi ya kak. Saking Kakak nggak bingungnya nyanyi. Kak ngomong apa loh? Ya berpikir makanya. Tanya, kenapa Pingkan harus halu? Kenapa hidup itu harus halu? Iya. Nanyanya yang agak keren Halu nggak dikit. Yang keturutan. berguna. Yang kita tuh ngobrol harus berguna. Aku bisa dapat ilmu dari kalian bisa dapat ilmu dari aku. Nah, itu baru berfaedah. Iya harus halu karena Tapi dari aku mau kehaluan tanya. nanti jadi Ada yang Iya Kak. ya yang mau nanya silakan. Kadang aku juga dapat pelajaran dari kalian. Kalian bisa kasih aku pelajaran. Gini loh Kak, caranya gini. Nah, aku kan dapat pelajaran. Gitu. Lanjut. Guys, kita lagi les, guys. Les. Aku juga les Siapa loh jadi sama guru les? kalian. Aku les juga loh. Sini bukan aku doang manusia yang hebat-hebat di sini. Tepuk tangan dulu lah buat kalian. Itu wanita-wanita hebat semuanya. Lanjut, Kata Ramon bertukar pendapat itu, ya bertukar pendapat supaya mendapatkan pendapatan. Apa benar Yoyo? bertukar pendapat dan bertukar kehaluan boleh nggak? Iya, boleh. Halu Boleh itu, dong. halu itu mengucapkan kata-kata yang baik loh. Nggak mungkin lu ngehalu mati besok. Betul. Iya juga sih. Di dunia ini Tuh Bihan, ada yang ada yang tanya tuh. Tadi ada yang mau nanya, kayaknya ada yang bersuara. Siapa yang mau nanya? Silakan loh.
Ini Lanjut. Yono Cihuy. Enggak, Kapan rambutnya ganti warna sekelas. ungu Mi? Sekelas Kak Pingkan aja belum punya rumah, apalagi aku ya Kak. Sebenarnya sih aku rasa gini ya, kalau menurut aku orang keren itu bukan karena dia punya rumah. Betul. Orang keren itu adalah orang yang omsetnya atau hatinya menjadi lebih baik, lebih sabar daripada hari sebelumnya. Omsetnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Marahnya lebih sabar daripada marah sebelumnya. Uangnya bertambah daripada uang sebelumnya. Jadi Iya, kalau ada betul. miliarder yang rumahnya ribuan di muka bumi, tapi dia omsetnya segitu terus, atau dia ini sama pegawainya pelit, jahat, ini enggak suatu prestasi. You just Betul, Kak. walking in the same, you just walking in the same zone, zona aman lo aja di situ. Dan saya kayak artis bilang gue diva, but you just diva di Indonesia berpuluh-puluh tahun lo diva. Seharusnya lu bertambah divanya, bukan cuma di Indonesia, di Korea, di Meksiko itu baru keren. Tapi kalau lu bertahun-tahun sampai lumutan lu jadi diva di Indonesia, what's so special about that gitu loh. Lu harus misalnya kayak gua diva, gua juga pengusaha, berarti gua upgrade dong. Gua pengusaha, gua upgrade. Gua juga anak TikTok, gua bisa ngamen di jalan, gua upgrade dong gua gitu. Walaupun perusahaan gue baru donat yang kelihatan, tapi kan upgrade dong. Nah, masa gue harus berkarir kekasih tadi anggap bertahun-tahun, aku udah bosen. Aku akan berkarir itu di Amerika, di Meksiko, itu yang aku lagi fokusin. Sebelum aku mati, aku harus keliling dunia. Dan aku sebelum aku mati yang belum pernah aku jelajahin itu pengusaha. Nah itu baru keren gitu. Jadi kalau nggak punya rumah, itu bukan poinnya. Poinnya itu lu bertambah nggak lebih baiknya dari hari kemarin. Betul Tepuk Kak. tangan dulu buat Pingkan Mambo lah. Tapi aku yang hidupnya di kampung beda cerita Kak. Kalau Ya, nggak punya gimana cerita. ya beda cerita kalau di kampung nggak punya rumah. Jadi omongan ya Kak. Ya kan? Nah, ini juga Ya, kita harus biasa belajar. tetangga. Ini kita harus belajar pelajaran untuk kita nggak jadi bodoh ya. Kita hidup jangan pernah dengar kata orang, karena orang itu semuanya bodoh dan tolol. Betul. Siapa yang Betul. percaya? Setuju. Semua orang itu 1000 orang di muka bumi ini 99,999% itu orang bodoh semua. Iya betul. Jadi kalau kamu bertanya atau kamu dengar kata orang yang ngomong aja bodoh, orang yang ngomong aja bodoh, lu dengerin. Belum tentu dia lebih baik daripada kita ya Kak. Iya, lu mau tahu nggak? Mau tahu Kalau dia kita dengerin kata-kata orang itu pasti hidup kita nggak bakal maju-maju. Betul. Iya, yang kita dengerin orangnya aja kayak setan, kayak tai. Lu ngapain dengerin tai? Betul Kak. Mendingan lu kita fokus sama diri kita. Makanya jangan pernah dengar kata orang. Nah itu didapatin dari mana? Dari belajar gitu. Makanya belajar, hidup ini tuh belajar. Makanya ciri-ciri orang yang bakalan jadi orang sukses nomor 1, orang itu harus rendah hati. Kalau orang itu rendah hati, dia mau belajar. Dia mau belajar untuk lebih lagi. Tapi kalau dia sombong, dia akan merasa gue udah keren kok. Dan lu orang salah, gue yang bener. Ya susah kalau kayak gitu. Betul. Makanya kayak aku Komal di sini, bukan cuma aku yang punya otak, justru aku pengen kasih ilmu aku juga gitu loh. Kita sama-sama berbagi ilmu gitu. Betul Kak. Apa yang lu udah alamin, mungkin gue belum alamin. Oh bisa gue pakai nih di hidup gue gitu. Banyak loh cerita-cerita. Tapi kadang omongan orang itu lebih nyakitin gak sih Kak? Itu benar banget. Makanya kita harus Bikin down. benar. Makanya kita hidup itu belajar. Jadi makanya gini, kita harus memilih makanan apa untuk kuping dan mata kita setiap hari. Betul. Jadi kalau kita nontonnya orang-orang maling, kita akan jadi maling. Nontonnya orang-orang yang kayak setan, kita akan jadi setan. Iya betul. Makanya
Jangan pernah, lebih baik kita nggak punya temen daripada kita punya temen orangnya jahat. Tapi kayak setan. Tapi kayak Iya. makanya temen aku, kalian mau tahu nggak temen aku siapa? Temen aku tuh ya, Joel Osteen, itu ada di agama Protestan, itu pendeta di Amerika. Aku selalu nonton dia gitu ya. Itu dia bukan tentang agama, dia bicara tentang halu, dia bicara tentang bukan agamanya yang aku ambil, tapi cara dia berpikir itu, Tuhan kita itu Tuhan yang, ini Tuhan semua agama ya maksudnya. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan bilang kayak aku akan beli mobil di bawah Daihatsu. Jangan, terserah Tuhan. Tuhan mau kasih Alphard juga boleh. Jadi jangan pernah ukur omset kita tuh hari ini cuma 10.000. Jangan pernah ukur itu. Justru kita harus pasti hari ini aku dapat 10 juta, 1 miliar gitu. Jangan kita punya cita-cita tinggalnya dipetakan supaya irit. Nah, jangan. Jadi kita harus bicara, jangan batasin Tuhan mau kasih apa sama kita. Lo kalau udah bilang rumah lu dipetakan, ya Tuhan mau kasih rumah Pondok Indah, lu udah bilang dipetakan, gimana mau dikasih? Betul. Iya betul itu, karena setiap ucapan itu adalah doa. Betul nggak? Betul. Ya itu juga sih, afirmasi juga kan kalau di Ya, pelajaran. afirmasi. Iya. Betul. Jadi dia bicara tentang semua agama bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat amat kaya gitu. Iya. Ya. Dan dia ajarin aku kayak gini, pagi-pagi kamu bangun, aku cerdas, aku orang paling cantik, aku orang paling kaya, aku orang paling pinter, apapun yang aku buat, masakan aku bakal sukses, donat aku bakal sukses, TikTok aku bakal sukses. Aku belajar dari dia. Aku ngomong itu setiap hari dalam, kalau kita gue orang paling keren, gue orang paling pinter gitu. Bukan kita sombong, tapi kenapa ya? Karena kita harus tahu Tuhan kita itu udah ngasih kita itu semuanya perfect, sempurna. Betul. Dengan Tuhan Islam kasih kita hidung, kasih kita hikmat di kepala kita, semuanya udah sempurna sebenarnya yang dikasih. Cuma Iya. kenapa kita itu nggak bisa sempurna? Karena dengar kata orang-orang yang kayak setan, yang Iya. kampungan, Jadi orang-orang kita yang itu kurang bersyukur. Iya. banget. Makanya kalau kita main sama orang, ini bukan orang kampung yang tinggal di kampung ya. Yang maksudnya orang kampung ini orang yang selalu negatif gitu. Itu Betul. orang kampung namanya. Banyak orang di kampung juga pemikirannya kota. Orang di kota buat apa kalau pemikirannya kampung? Benar. Jadi makanya kita harus milih teman-teman kita. Makanya kita kalau di APK lain kan aku suka cari gimana caranya jadi orang yang kuat mental, gimana itu aku belajar terus gitu. Apalagi di saat aku dulu ya percintaan aku pernah diputusin, diceraiin, pokoknya disakitin berkali-kali, pokoknya udah ambruk lah aku ya. Nah itu tuh aku belajar cari pertolongan. Kalau nggak cari pertolongan aku udah mengakhiri hidup aku gitu loh. Makanya aku cari pertolongan, oh dapat nih masukan-masukan kayak gini. Makanya aku temennya Joel Osteen, Bill Gates itu temen aku. Robert Kiyosaki, pengusaha Jepang itu temen aku. Bill Gates temen aku, orang paling kaya di muka bumi. Joel Osteen, Dan Lok, orang Chinese. Jadi aku ambil dari mereka itu bukan Iya, FB. bukan bisnisnya, bukan apanya. Aku ambil misalnya dari Joel Osteen aku ambil halunya. Dari Robert Kiyosaki aku ambil bagaimana cara memutar duitnya. Dari Bill Gates aku ambil bagaimana cara begini, gitulah, belajar semuanya. Itu belajar semuanya. Jadi orang cerdas. Ya, makanya kita harus memilih kita itu gaulnya sama siapa. Betul. Kalau kita gaulnya tontonan yang apa mata kita Yang nggak kasih- berguna. yang nggak berguna jadinya. Iya. Ngapain kita sekarang ngomong? Coba kita sekarang ngomong, bayangin sama tema sebelumnya. Kayak rumah kamu di mana? Tadi beli tas warna apa? Itu nggak berfaedah kan buat kita? Iya, Buat betul. aku juga nggak berguna, buat aku juga nggak berguna. Gitu. Nah kalau ngomong kayak gini kan kalian bisa kayak tadi Widya kan ngomong kayak aku juga lagi ini nih Kak, ada masalah gini. Nah, aku bisa cerita masalah aku. Nanti ada yang bisa kasih masukan lagi. Ayo, biar aku juga belajar sama-sama. Nggak pernah aku ngerasa sama-sama belajar lah kita manusia. Betul, Kak. Tepuk tangan dulu lah buat kita.
Dia lagi cerdas. Lagi mode cerdas. Mi izin turun ya. Iya, iya, makasih ya. Iya. Makasih juga. Dah. Dan Suara kamu lucu loh. Mata pinota mana? Jangan baper ya, bercanda ya. Dah. Lanjut. model serius. Jadi nih nggak jadi masak donat nih ngecaprak aja dari tadi. Lanjut Mi, lagi model serius nih. Habis aku mau masak donat, kompornya dipakai sama oma. Terus Lagi mode bener kata TikToker. Iya, kadang dia benar, kadang dia rusak. bener juga itu kak. Mode bener. Ya bosen lah ngonten melulu, cari koin melulu, bosen lah. Orang juga ada nggak semua maunya tentang cari duit, kayak besok mau mati juga cari duit mulu. Iya tahu Mambo. Mbo, kata si Jaitun kalau manggil Mbo. Bo, Baru belum satu apa Ping? Baru mau mulai 1 Mei, udah baper duluan. juga sih. Ya Tun baper mulu kerjanya. Ibu kayak Siapa lagi typing ini? Kangen kayak. Nggak usah nyanyi, ada nonton Mambo doang. Kita nggak usah nyanyi nanti malam. yang udah naik silakan loh, yang mau ngobrol-ngobrol apa jangan takut ya, nggak bakal dimarahin. Cece ayam. Cerita lagi dong nih. Lanjut. Kenapa dia bisa sekuat ini? Tahu nggak tadi? Kenapa seorang Pinkan Mambo? Kalau menurut aku ya, dia itu sosok yang kuat, sosok yang hebat. Iya. Karena kalau secara wanita, secara kita sebagai seorang perempuan ya, dengan apa yang telah terjadi dalam diri dia selama itu nggak mudah. Makanya jangan hujat. Iya. Yang hujat itu biasanya itu belum ngalamin, Kak. Dia tuh iri. Bukan iri, kakak. Orang itu tidak mengerti tentang jalan kehidupan. Iya. Sebenarnya kadang orang yang men-typing hujat itu bukan karena dia iri. Dalam arti gini, pemikirannya jahat. Karena dia belum ngerasain gimana sih Ngomong aja seorang Pinkan Mambo itu menjalani. Iya. Jadi dia tuh belum ngerasain apa yang Kak Pinkan rasain gitu. Jangan hujat. nggak Kita usah aja kadang punya gini contohnya, kadang kita punya duit 200 juta 1 M, tiba-tiba duitnya habis, goncang nggak lo gitu loh. Ada orang yang goncang nggak mau bangkit, tapi ketika ada seseorang itu bisa bangkit, itu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu atuh, mumpung pintar. atau kok yang lain silakan, yang baru datang yang mau ngobrol silakan Karena bergabung. mental orang itu Ini berbeda-beda. apa yang diobrolin, Ping? Ini Apa syarat- aja? ini ngobrolnya harus berguna, cluenya harus berguna, Harus berfaedah. harus berguna Aku bagi penasaran ini aja sih, Ping. Aku penasaran dengan kenapa orang suka menghujat. Karena orangnya nggak menghujat punya itu- kerjaan. Karena bukan maksudnya bukan karena nggak ada penyakit kerjaan hati, loh. Kak. Karena Enggak, dia tuh bisa jadi gini loh, kadang orang hanya melihat dia begini, terus hujat typingannya yang jahat-jahat kayak gitu, seolah-olah tahu siapa itu seorang Pinkan Mambo. Kita topiknya kan Pinkan Mambo ya, bukan orang yang di luar ya. Kenapa Iya. itu loh? Kenapa Ya, kalian sejahat itu typingan? mungkin ada susah, lain Kak, yang kalau- susah Kak kalau orang itu punya penyakit hati itu susah. Bukan penyakit hati, goblok, langsung tergiring itu. Nah, iya betul. Menilai dari langsung begitu. Nah, itu. sebenarnya Sekarang yang ngehujat bisa nggak jadi Pinkan Mambo seperti Pinkan Mambo, punya karir seperti itu, punya perjuangan Nggak yang bisa. seperti itu kan Nggak nggak bisa. bisa. Aku aja nggak bisa. Aku nggak sanggup kalau ngomong secara akunya. Pinkan Mambo kan Lanjut. wanita yang super itu. Kenapa? Udah pasti udah nahan pipis. lanjut Ya kan? lanjut silakan Dia nahan silakan pipis, guys.
Enggak mau pipit kok, enggak. Iya, yang baru bergabung ngobrol aja, Bapak, Ibu, Ya. Mama, Iya, Ibu, Ping. Koko. Silakan. Ya selalu lah ngeliat Pinkan Mambu. Wanita yang super, sabar, Laki. ya kan? Sisi seorang Bandingan ini dengan sisi seorang wanita-wanita laki-laki sekarang. yang suruh Cemen. sisi Ya. sosok seorang Yo. penilaian Soalnya- seorang laki-laki terhadap Soalnya seorang aku Pinkan pernah Mambo. susah. Aku pernah sangat amat susah banget. Banget. Ini. Aku kalau ingat Jangan susahnya nangis dong, aku, Ping. enggak nangis. Pokoknya kalau aku ingat susahnya, wah parah itu parah banget. Nih bentar nih. Kecap. Aku Ya namanya juga hidup. Hidup itu kan perjalanan. Kalau kita perjalanan, yo, Menurut pendapat abang dari versi laki-laki, Pinkan Mambo itu seperti apa sih? kita harus lah. Harus orang yang jelek, nggak peduli pada apa yang dikatain orang. Yang penting boro-boro mikirin diri gue sendiri aja gue udah tuh benar. pusing. Benar, Jadi Bang. itu kalau saya perhatiin salah satu model keberanian Pinkan Mambo bagi artis yang oke lah, papan atas, pikirannya cuek, nggak peduli, yang penting dia berdiri pada prinsipnya. Ya demi anak, demi keluarga, apapun yang dia lakukan, ya kan. Top Ping. Jarang lah cewek seperti kamu. Benar. Kalau aku sih bisa Bukan jarang tapi langka. Aku sih bisa Iya. cerita ya. Bisa cerita soalnya aku nggak makanya dulu aku pernah kayak gini ya. Pernah ngerasa aku sial banget. Aku orang paling sial di muka bumi gitu, yang paling menderita. Ketika aku sekarang merasa mentalku bagus gitu ya. Kalau aku disuruh berterima kasih gitu, bukan berterima kasih di saat aku kaya, tapi aku berterima kasih di saat aku melarat. Aku berterima kasih di situ. Karena di saat aku susah itu, benar-benar mataku kebuka. Mana setan, mana orang. Betul. Benar. Benar. Jadi sampai sekarang aku nggak terlalu baik. Aku kalau kayak orang, selamat pagi, itu biasanya jahat orangnya. Iya betul. Kalau aku ngomong ya simple. Ini berapa? Jadi berapa? Gitu. Jadi tegas gitu ya kak, nggak menye-menye. Iya, dan aku jaga jarak sama temen, aku punya jarak, sama pegawai aku punya jarak, sama suami pun aku punya jarak, sama Jangan anak terlalu punya jarak. dekat soalnya bahaya sih. Iya, kita orang jago itu bukan orang yang Kak sini. kenceng terus. Dingin itu tapi puyeng. Orang jago itu adalah orang yang tahu kapan harus kenceng dan kapan harus lambat. Tepuk tangan dulu lah. Lu jago kenceng bisa nabrak, lu lambat banget bisa ketinggalan. Orang jago itu lu harus tahu kapan kenceng kapan pelan. Bisa baca situasi. Nah, hidup Nih izin keluar lagi. dulu mau mandi bentar nanti masuk lagi. Iya, makasih ya udah gabung. Iya. Ya. Aku Silakan juga. dong. Ya, sebagai penonton Pinkan Mambo waktu dulu dia masih top-topnya Ratu dan lain sebagainya kan sangat diperhitungkan sebagai artis. Sekarang walaupun ya jatuh bangun dalam keartisan, terus sabar kok. Benar nggak Ping? Aku nggak merasa jatuh, justru aku menarik diri dari dunia karir aku sih.
karena aku Iya, jadi benar. pengusaha sekarang. Bahasa halusnya jatuh bangun. Ya ketika kita jatuh ya harus dihadapin, karena kalau kamu yang menarik diri dari nyanyi, kamu ke Amerika jalan-jalan, kalau kamu akhirnya jatuh ya harus sudah siap gitu. Iya. Tapi emang susah kalau kita jatuh, gimana caranya kita bangun itu susah. Ya kalau bangun dari kejatuhan tuh kan yang utama kan mental dulu. Benar. Mental, merangkap ritual, itu melangkah ke depannya bagaimana, Yang cari ulurnya kehidupan, ya kan? benar. Penonton yang di bawah sini juga bisa typing ya. Kalian mau ngobrol apa, typing aja, nggak bisa naik koma typingnya guys ya. Benar. Hidup itu nggak boleh dengar kata orang. Hidup itu harus punya, kita nggak boleh dengar sendiri. kata orang. Sip. Iya. Kita harus tahu, oh ini benar, ini kita nggak mencuri, ya kita gas. Terserah orang mau ngomong apa, karena orang itu 99,999 dari muka bumi. Orang itu kayak setan semuanya. Ya, Tapi benar sih Kak. ada yang kayak setan, ada yang bego tapi sombong, banyak. Iya, banyak bener. Udah bego sombong lagi. Kebetulan aku Iya, songong lagi ya Kak. Sombong, miskin, jelek lagi, hidup lagi. Ya silakan yang lain ngobrol-ngobrol aja, yang typing boleh ngobrol-ngobrol juga ya. Ini lagi room motivasi, anjay. Sambil mawar-mawarin guys. Absen. Ya, yang lain boleh ngobrol-ngobrol, silakan. Kita ngobrol sore lah ya, sore-sore. Berbagi ilmu-ilmu, mungkin ada yang saya bisa dapat dari kalian, ada yang kalian bisa dapat dari aku. Iya. Apa ini yang kehidupan ini? Kebetulan aku dulu bekas mahasiswa psikologi loh, Ping. Oh iya ya. Iya. Jadi aku menilai A+ lah sama Pinkan dalam menjalani kehidupan ini. Habis positif sudah. Yang HP-nya bunyi di silent ya. Iya. Ya, kalau menurut aku sih sekolah psikologi nggak psikologi sebenarnya itu bagus, tapi itu tidak sekolah sarjana, sekolah pendeta, ustadz itu nggak terlalu dibutuhin. Yang dibutuhin adalah perbuatan kita sehari-hari, apakah kita kayak setan atau enggak. Ada satu teori mengatakan, Ping, siapakah aku, siapakah dia, dan siapakah orang di sekeliling kita. Iya. Itulah teori berpsikologi. Iya benar. 99,99% itu orang banyak setannya. Dan orang banyak setan itu orang bodoh sama orang jahat. Udah bodoh, jahat, sombong, ngeyel, jelek, hidup lagi. Iya. Makanya orang kaya itu adalah orang yang rendah hati. Kita bego boleh, tapi jangan sombong. Cukup. Jangan sombong. Bego boleh, tapi jangan sombong. Lengkap sudah. Ada typing di bawah. Maksud lo sih lengkap sudah. Ya, makanya kalian jangan ikut-ikutan kayak setan. Kita semua jangan pada kayak setan. Gini, kita pernah goblok, tapi goblok jangan permanen. Kita pernah marah-marah, tapi marah-marah jangan permanen. Kita pernah bodoh, tapi bodoh jangan Jangan permanen. dendam. Tapi Kak Misalnya- kan biasanya bodoh itu biasanya permanen Kak. Jarang yang nggak permanen karena saking bodohnya manusia. Salah.
kita semua dilahirkan itu dalam keadaan ada setannya dan goblok. Kita semua begitu brojol dari rahim ibu kita. Kita adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling kayak setan. Itu kita. Begitu lahir bayi ceprot. Kenapa? Karena Hawa makan buah kulbi. Itu yang bikin kita kayak setan semua. Jadi di dalam kita, begitu lahir kita udah punya dosa. Begitu lahir orang udah punya dosa. Dulu manusia itu nggak usah kerja. Manusia itu nggak usah kerja, tinggal Starbucks langsung datang, apel langsung datang, makanan steak nggak pakai kerja. Tapi sejak Hawa makan buah kulbi, kita semuanya jadi susah. Itu Pak kayak on Pak. Benar-benar gara-gara buah Sejak kulbi Hawa jadi makan kita pada buah turun. kulbi. Tuhan Benar-benar bilang Kak Hawa Pinkan. jangan makan buah kulbi. Hawa makan buah benar. kulbi. Ketika Hawa makan buah kulbi, kita semuanya jadi punya malu. Tadinya kita nggak pakai baju, jadi kita harus pakai baju. Terus kita harus kerja. Kita mau makan harus kerja. Karena Hawa makan buah kulbi. Disuruh siapa? Disuruh Dirayu, setan. dirayu setan. Iya. Jin iprit. Suruh dirayu setan. Jadi ketika kulbi itu udah dimakan, akhirnya manusia harus bekerja. Padahal manusia dilahirkan nggak bekerja tadinya. Gitu. Santai, ya kan? Jadi begitu kita ceprot keluar dari rahim kita, kita udah berdosa. Makanya kita butuh pengampunan dari Tuhan. Butuh Tuhan mengampuni dosa kita. Pintarnya keluar. Jadi kita tuh sebenarnya orang yang goblok. Sebenarnya kita orang pintar karena si Hawa itu bikin kita bodoh, gitu loh. Kulbi. Iya, Sebenarnya kita benar-benar. manusia yang sempurna, tapi karena sejak Hawa makan buah kulbi, kita jadi ada setannya di diri kita. Setan itu ada. Kayak lagu dong. Ada setan. Ada setan. Kayak macam lagu Januari Christine, tahu nggak, Ping? Apa tuh? Tuhan ada di mana-mana, Ping. Iya, Tuhan memang ada di mana-mana. Dia sungguh baik, baik banget. Hawa di surga pasti Duh. telinganya gatal. Ada aja komenan kalian Itu kocak. itu aku suka banget tuh terkuat denger di- lagu. Ras terkuat dengerin itu lagu wanita hancur sudah Januari gara-gara Christine. kulbi. Coba si Hawa nggak makan buah kulbi, kita enak nggak usah kerja loh. Udah ada apel, udah ada steak, udah ada chat time, boba, semuanya udah tersedia. Gara-gara si Hawa jadi kita harus kerja, makan aja harus kerja kita. Semua salah Hawa. Orang Hawa semua. Ya lah, Jadi, cewek. berarti gua Hawa jadi kan enak nih, cewek. agak pinteran dikit nih gua nih. Yang dikeluarkan, pinternya yang disembunyiin keluar. Kamu tahu nggak kata mama aku itu Pinkan itu bodoh dan tolol. Iya, aku itu cuma beruntung. Iya benar. Mamaku bilang aku tuh bego banget orangnya. Tapi aku orangnya beruntung, kata mamaku gitu. Nggak macam kulbi nggak terlahir kita di dunia ini. Kalau kita si Hawa nggak makan buah kulbi, kita nggak pakai baju semuanya, nggak ada merasa malu. Nah, kenapa orang merasa malu? Di sini kan orang kenapa hujat, kenapa julid? Karena mereka tahu malu. Malu ini penyakit yang sangat besar. Gara-gara malu, jadi nggak bisa nyapu jalanan, anak nggak dikasih makan. Gara-gara malu, dia malu jualan pisang goreng malu, akhirnya anaknya nggak makan. Malu semuanya gara-gara malu loh. Malu itu dari mana? Dari setan. Setan dari malu. Coba kita nggak malu, akhirnya ngamen di jalan nggak malu, jualan donat nggak malu. Yang penting gajian. Gak ada yang malu kita, ngapain malu? Orang kita nggak ngerampok, nggak malu. Yang rugi orang. Makanya cowok-cowok, cewek-cewek yang nggak bisa kasih nafkah anaknya, kenapa kamu nggak nyapu jalanan? Malu, aku maunya jadi manajer. Siapa yang mau gaji kamu jadi manajer? Halu, mau jadi manajer nggak ada yang gaji. Mendingan jual pisang goreng, bisa beli susu anak 10.000. Orang mau jadi manajer, nggak ada yang ngangkat dia jadi manajer.
mau gaji 15 juta maunya. Tapi tanya sehari bisa bawa pulang uang nggak 10.000? Nggak bisa bawa uang 10.000. Berarti bullshit, nol. Berarti nol nilainya. Lu ngomong panjang kali lebar, lu laki-laki nggak bisa bawa duit buat anak istri, nol nilainya, nol. Istri-istri cuma jadi mau kondo, terus lu kebanyakan nuntut sama suami, jangan. Istri itu juga harus mengerti suaminya susah. Suami juga kan manusia, jadi suami jangan terlalu digedor-gedor kerja lah, kasihan dia juga capek. Jangan itu Arab. Nggak boleh. Agak pinter gue ya sore ini ya, tepuk tangan dulu lah ya. Sip, benar Kak Pinkan hari ini lagi pinter. Jarang-jarang loh dia pinter weh. Iya weh, baru tahu kita dia pinter. Biasanya celengan bae dia. Aku itu goblok, pada dasarnya tuh aku goblok, cuma aku tuh orangnya suka belajar. Aku belajar terus kerjanya. Nah, aku suka belajar, tahu nggak dari mana? Dari pernah miskin. Jadi kalau waktu dulu aku jadi artis, aku nggak pernah miskin. Aku nggak pernah belajar. Jadi kalau ditanya Pinkan yang sekarang lebih keren dari Pinkan yang dulu, jauh 100 kali lebih keren sekarang. Pinkan yang dulu mah malu, apa-apa juga malu. Kalau sekarang malah tahu malu. Tapi punya 50 perusahaan, anjay. Berarti kalau jadi orang miskin nggak boleh malu ya Mi, harus bangga. Iya bangga dong, bangga miskin ya bangga. Iya bener, jadi Jebakan harus bangga. jebakan bayi sapi. Tapi itu ada benarnya loh. Ini Benar-benar. pinternya nular ke bayi sapi tumben. Benar. Ada benarnya loh. Benarnya tuh gini, kalau kita miskin kita harus sombong, bener juga sih. Berarti aku bener dong, udah miskin, sombong lagi. Bener, malah harus sombong. Cengeng lagi. Tapi gini, ada pelajaran orang polos itu. Jadi sebenarnya orang yang beruntung itu orang yang bego sih kata aku. Kalau orang pintar tuh jarang beruntung. Karena kalau orang pintar itu ngerasa pintar kan. Jadi dia kayak gue udah paling pintar gitu. Tapi kalau misalnya orang bego kan ya belajar terus gitu kalau orang bego mah. Ngerti kagak sih sampai sini? Dah bocah. Ngerti, paham. Ibu dosen. Iwa, naik Iwa. Paham. Paham loh Ping. Paham aja daripada diketok. Turun Kak Pinkan, takut diketok. Izin ya. Izin turun, takut diketok nih. Udah sore. Ya, makasih atas bangkunya ya. Ya. Iya, Selamat makasih, siang Fiona. semua. Siang sore. Iya. Sore kakak, kok siang? Sore juga. Yang mau naik boleh ya, ngobrol-ngobrol aja. Cluenya harus bermanfaat ya. Silakan yang nggak bisa naik, kalian ngobrol-ngobrol aja di bawah. Mau nanya boleh, mau ngobrol boleh, langsung ngobrol aja. Gimana kalian udah Jadi cukup pusing sekarang belum? sama Arya udah nyatu ya Pingnya. Sama Arya udah nyatu, maksudnya? Udah balikan lagi sama Arya ya. Udah balikan. Ya syukurlah. Biar awet. Jadi kaki dan nenek kan. Mampu aja. Amin. Orang pintar, iya kan. Matiin semua AC, matiin. Lanjut guys. Yang mau naik kalian pencet multi ya teman-teman. Yang mau naik kalian pencet multi ya. Si Nana juga ada aja idenya. Si Fiona mau cari Panadol, udah sakit ya, mau turun mau beli Panadol. Yang udah nggak kuat turun aja ya, cari udara segar masuk lagi ya. Katakan menyerah ya. Kon. Iya. Akan menyerah. Yang kalian lagi beli tisu basah dulu ya lo. Amelia, selamat bergabung semuanya. Makasih Mawar-Mawar ya.
Kak Xiao Xiao. Ya yang mau ngobrol-ngobrol, yang udah nggak kuat sampaikan. Juga sama Bang Arya. Mana Bang Aryanya? Ada masih hidup. Tapi yang maknanya Nadia, Wita, Anas. Kalian yang mau naik multi aja ya. Ini dia lagi nggak nyanyi, makanya begini. Lagi curhat Pinkan. Aku nggak curhat, justru aku lagi pengen berbagi resep jadi orang kaya. Bagi pengalaman ya Ping. Aku jarang curhat ke orang, aku nggak jarang. Kalau temen ada, temen aku curhat ke temen ada, tapi aku nggak pernah menganggap temen dekat aku itu kayak dewa gitu, enggak. Jadi kayak temen biasa aja gitu. Maksudnya temen, sahabat, tapi aku nggak mau dikendalikan hidupnya oleh temen gitu orangnya. Iya benar, bagus tuh Ping. Temen itu boleh, sahabat boleh, tapi kamu juga harus pakai otak kita sendiri. Lanjut. Yang mau naik ketik multi aja ya. Yang mau nanya-nanya yang nggak bisa naik kan? Halo Kak Pinkan. Ya halo. Gimana? Apa kabar Kak? Baik-baik. Ayo ngobrol-ngobrol silakan. Yang mau ngobrol apa bebas. Bebas ya? Ya, iya. Nggak dimarahin kok, nggak dimarahin. Nggak dimarahin ya? Nggak dimarahin ya? Dikit. Enggak lah. Iya Pak Di. Ciao, makasih ciao. Ciao. Nah. Kalian ya, jadi hidup kita itu harus inilah rajin, harus belajar. Terus gini ya, kalian tuh misalnya mau jadi orang kaya ya, nggak bisa jadi orang kaya kalau kalian itu nggak bisa bikin uang satu hari 10.000, itu nggak bisa jadi orang kaya. Kalian harus bisa cari uang dulu sehari menghasilkan 5.000. Kalau kita nggak bisa menghasilkan sehari 5.000, kita juga nggak akan bisa menghasilkan sehari 10 juta, 1 miliar tuh nggak bisa. Nah, misalnya ada kerjaan, terus ada kalian jangan fokus ke kerjaan, kalian harus punya usaha. Karena kalau kita jadi karyawan lama kayaknya, cuma jadi pengusaha doang, kalian bisa jadi miliarder. Tapi kekayaan sebenarnya orang yang paling kaya adalah orang yang mau belajar dari hari ke hari. Orang yang rendah hati, orang yang nggak sombong, itu orang yang hebat. Kalian punya uang juga kalau hati kalian sombong juga buat apa? Gak berguna. Yang mau nanya boleh. Di. Turun. Fancy, dia bukan nggak mau nyanyi Kak, lagi berbagi ilmu. Lagi ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman setianya aku. Bunda. Arya kayak lagi puber kedua. Apa ciri-ciri orang puber kedua? Jadi sering pakai parfum. Oh gitu. Mungkin. Lanjut. Lanjut. Apa lagi?
Rasa paling ganteng. Ngobrol apa aja temanya? Temanya Jadi apa rajin lagi? mandi. Rajin mandi, bucin, hiper, lebih tepatnya hiper, Rajin angset. rajin angsak, benar. Perhatian. Umur kedua di umur 50 kayak ya. Aku dong, 4 tahun lagi, 50. 40 cowok mah 40 40 cowok. ke atas. 40 cowok. Oh. Pengen makan ah. Dia udah capek ngecaprak, lapar lagi. Habis bingung mau ngapain. Lagi males kerja. Cerita ini lagi aja gimana caranya sukses lagi kayak tadi. Oh ya, jadi gini caranya sukses. Pertama, kita nggak boleh punya malu itu. Yang tapi nomor pertama sebenarnya kita harus dekat sama sang pencipta. Sang pencipta kita siapa? Harus dekat sama Tuhannya kalian masing-masing. Tuhannya siapa? Terus harus cari jalan gimana cara jalan menuju surga. Karena hidup di dunia ini bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk yang lain. Nomor satu, tujuan hidup di muka bumi ini adalah tujuannya kita masuk surga. Setuju nggak guys? Setuju. Percuma kita tinggal di muka bumi ini kalau pada akhirnya kita di neraka. Percuma. Kita udah kaya, kita udah terkenal. Terakhir-terakhirnya kita dipotong-potong tangannya di neraka. Nggak lucu loh. Capek kali. Udah gitu di dunia cuma 80 tahun. Di neraka selamanya. Karena hidup di neraka atau di surga itu everlasting. Everlasting itu selamanya. Nggak bisa mundur. Ya neraka terus, surga terus. Jadi kita semua harus punya PR gimana caranya masuk surga, karena masuk surga itu ada jalannya dan nggak bisa pegang-pegangan sama temen, nggak bisa minta tolong Dewi, nggak bisa minta tolong Arya, ya mati ya udah masuk surga, nggak tahu gimana caranya, cari jalan sendiri-sendiri gimana masuk surga, cari itu masing-masing, ya kan? Banyak caranya kan. Iya, makanya suka ada yang orang nanya, Kak nggak ke gereja, Kak nggak sholat, Kak nggak apa. Cari sendiri-sendiri, masing-masing gimana caranya masuk surga. Iya kan? Nah itu satu. Yang kedua, yang pertama selain kita masuk surga ada yang nomor dua. Nomor duanya adalah bagaimana kita bikin semua orang juga ikutan masuk surga dan bikin semua orang itu jadi orang kaya. Jangan cuma kita, tapi kita bantu orang lain untuk gimana caranya dia menemukan jalan ke surga, dia menemukan gimana caranya dia nggak sengsara hidupnya, cukup makan, cukup tidur, kalau bisa berbagi, beliin rumah pegawai-pegawainya dia 1000 rumah buat pegawainya itu ya, atau dia berbagi gimana caranya dia bisa yang tadinya lemah lesu karena main sama kita, jadi dia yang tadi mau mengakhiri hidupnya dia jadi ceria, dia jadi positif. Jadi dimanapun kita berada kita harus belajar gimana caranya kita tuh jadi orang yang semangat. Ya pasti ada ngedownnya lah, tapi kita belajar. Nah kalau kita udah semangat kita bisa ngasih semangat orang lain. Gimana kita mau ngasih semangat orang lain, kita sendiri aja nggak semangat gitu. Jadi gimana kita mau memperkaya orang lain, kita sendiri aja belum kaya gitu. Itu secara emosional. Tapi kalau secara harta beda. Kita nggak bisa jadi kaya kalau kita nggak berbagi. Itu beda lagi kalau kekayaan.